Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taufan. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, jadi dalam podcast kali ini saya dalam rangka untuk melaksanakan tugas TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Pak Atep selaku dosen TIK. Nah, langsung saja. Jadi dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia, tentunya ini akan membahas tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap warga negara, baik itu hak untuk kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Nah, HAM juga dilindungi di dalam undang-undang kita, di mana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan bahwa HAM ini harus wajib dihormati, junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Artinya HAM juga perlu adanya suatu produk hukum untuk mengatur jalannya HAM itu di Indonesia. Nah, berbicara tentang HAM juga, tentunya HAM ini mempunyai sejarah. Sebelumnya mulai dari sejarah penjajahan. Nah, kenapa dimulai dari zaman penjajahan? Karena zaman penjajahan inilah yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM, di mana para penjajah melakukan pelanggaran HAM dengan benar-benar terbuka, dan oleh karena itu akhirnya para pejuang kita atau pahlawan kita akhirnya mendirikan organisasi pada saat itu, di mana organisasi itu seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partage, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Nah, 5 partai itulah yang bergerak dalam mensuarakan hak-hak rakyat Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka juga ternyata di sini BPUPKI juga mengatur sebelumnya tentang hak asasi manusia, di mana yang pertama mereka membahas tentang persamaan hak dalam kedudukannya di mata hukum, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, inilah yang menjadi acuan, di mana ketika sebelum merdeka pun ini sudah dibahas gitu. Konsep apa yang nantinya akan diterapkan ketika Indonesia sudah tidak lagi menjadi artinya tidak menjadi negara yang dijajah lagi. Pada tahun 98 juga pernah terjadi pelanggaran HAM yang diantaranya seperti penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yang dimana pada saat itu sedang melakukan aksi demonstrasi menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya. Nah, menurut Haris Azhar juga di situ juga mengatakan dalam sebuah podcast, memang pelaku di lapangan sudah tertangkap, akan tetapi perlu diingat mereka itu datang ke lokasi dengan membawa nama Pasukan Penghalau Rusuh Massa atau PPRM, di mana pada saat itu PPRM itu diketuai oleh Wiranto yang saat itu menjabat sebagai pimpinan ABRI. Nah, pada saat itu juga Wiranto mengeluarkan instruksi bahwa keluar koma tembak. Nah, instruksi ini yang akhirnya dikutip oleh banyak media, mana bisa diartikan bahwa apabila ada mahasiswa yang keluar dari kampus atau demonstrasi yang keluar dari wilayah kampus, itu pasukan ABRI berwenang menembak mahasiswa tersebut. Lalu orang-orang seperti inilah yang harusnya dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang telah dilakukan, bukan berhenti pada pelaku di lapangan saja. Lalu pada era reformasi pun saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Seperti halnya yang baru-baru ini, penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Novel Baswedan ini pada saat itu sedang menyelidiki kasus mega korupsi yang diduga melibatkan para politisi kita atau pejabat-pejabat kita yang sedang menjabat di kursi pemerintahan, mana Novel Baswedan ini mendapat penyerangan air keras dari orang-orang tidak dikenal, dan beredar bahwa pelaku penyiraman sudah tertangkap. Akan tetapi Novel Baswedan di situ tidak sepenuhnya percaya kepada institusi polisi, di mana pelaku ini terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penangkapan pelaku ini. Memang tidak masuk akal ketika pelaku hanya mengatakan ini hanyalah dendam pribadi, sementara Novel Baswedan sendiri tidak mempunyai dendam kepada orang lain. Nah, inilah yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di mana penangkapan itu hanya terjadi kepada pelaku di lapangan saja, akan tetapi tidak sampai kepada orang yang memerintahkan penyiraman air keras tersebut. Lalu setelah itu ada juga kasus yang baru-baru ini, seperti kasus dari demonstrasi September 2019 yang pada saat itu demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia yang saat itu menuntut bahwa menolak revisi dari Undang-Undang KPK serta RKUHP serta Undang-Undang Minerba dan undang-undang lainnya, di mana di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, seperti adanya penganiayaan kepada mahasiswa oleh aparat. Banyak sekali bukti-bukti di lapangan yang menyatakan bahwa aparat kepolisian juga melakukan penganiayaan kepada mahasiswa. Lalu ada juga penembakan yang pada saat itu juga terjadi kepada, kalau tidak salah, pada mahasiswa dari Universitas Sulayyo. Dia ditembak dan akhirnya ia tewas pada saat itu, dan akhirnya kasusnya pun sedang diselidiki oleh kepolisian dengan memeriksa dari aparat yang menembak tersebut. Lalu banyak sekali sih kalau dari era reformasi ini yang masih banyak pelanggaran HAM. Pada masa pandemi ini pun juga faktanya terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, di mana misalkan saja pemerintah yang saat ini malah cenderung membahas rancangan dari Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba yang baru ini disahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini belum sepenuhnya fokus kepada penanganan COVID-19, di mana sebenarnya rakyat ini sebenarnya membutuhkan kebijakan yang bagus untuk segera COVID-19 ini hilang dari Indonesia. Lalu selain itu juga terjadi tidak transparansinya pemerintah dalam menangani corona ini, seperti data korban yang terkena corona juga tidak sepenuhnya real dengan apa yang terjadi yang disebar di media. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemerintah juga terkesan tidak transparansi dalam menangani COVID-19 hari ini. Dan masih banyak lagi, misalkan seperti pro dan kontranya kebijakan dari PSBB dan
adanya isu sebelumnya akan di lockdown. Nah, pemerintah juga kan menyarankan bahwa untuk tidak berpergian atau yang sedang bekerja ini dirumahkan oleh perusahaannya, atau seperti halnya yang sedang buruh atau yang bekerja harian untuk mendapatkan uang. Mereka disuruh dirumahkan, sementara untuk dirumahkan saja mereka tidak ada bahan makanan gitu untuk mereka makan dalam jangka waktu PSBB ini. Belum tentu sampai kapan diakhirinya. Ya, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap kekuasaan juga akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu yang disengaja maupun cenderung yang tidak disengaja. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast selanjutnya.